Terima kasih semua tim pemuji, penyembah, penari, tim ibadah yang melayani luar biasa hari ini. Seberapa banyak dari saudara tahu kita bisa beribadah dengan nyaman karena ada orang-orang yang setia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau bagikan satu khotbah buat kita semua. Judulnya adalah kasih mula-mula. Sejak pertama kali kita ikut Tuhan, saya percaya pertama kali Anda mengalami zaman Tuhan dalam hidup saudara, kita punya yang namanya kasih mula-mula. Itu first love. Kayak orang baru pacaran pertama. Indah. Seakan dunia milik berdua. Benar nggak? Ya. Sama Tuhan juga sama. Berapa banyak orang Kristen kalau masih kasih mula-mula sama Tuhan, amazing banget. Ibadah itu sesuatu yang kita nantikan. Pujian penyembahan itu kita bisa angkat tangan, menyembah dan kemudian air mata mengalir dengan deras. Kita rasakan hadirat Tuhan begitu kuat, pribadi Tuhan sangat dekat sama kita. Dan hidup itu begitu indah. Kenapa? Karena kita ngalami yang namanya kasih mula-mula. Tapi tahukah saudara bahwa kasih mula-mula seperti itu untuk bisa bertahan butuh yang namanya tune up your love. Itu pesan firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan sama saudara. Kalau Anda tanya sama saya apa artinya Pak? Tune up your love. Dalam dunia otomotif, kata tune up itu artinya Anda punya mobil, Anda punya motor, kendaraan, Anda rawat, betul? Anda setel ulang. Dipastikan supaya mesinnya tetap bagus, tetap top performa. Anda sama-sama beli mobil yang sama, kendaraan yang sama, tetapi di tune up, dirawat dan tidak dirawat. Saya tanya sama saudara, endurance-nya, performanya sama apa beda? Awetnya sama apa beda? Beda semuanya. Tanpa dirawat, mobil nggak tiba-tiba rusak. Anda nggak merawat mobil beberapa bulan, setahun nggak tiba-tiba rusak. Tapi tanpa sadar dari waktu ke waktu, performa mesinnya mulai menurun. Nyetirnya mulai kerasa berat. Terus kemudian bensinnya mulai lebih boros. Nanti kemudian tiba-tiba akan ada kendala ini, kendala itu. Dan sampai suatu saat kita mengendarai di jalan mogok. Kenapa? Karena tidak dirawat, akhirnya kendaraannya rusak, akhirnya mesinnya rusak, akhirnya motornya, mobilnya rusak. Tahukah saudara, untuk kita menjaga kasih mula-mula, kita butuh rawat hati kita. Saya mau ngomong sama saudara semua yang ada di tempat ini, rawat iman saudara. Tune up your love, tune up your heart, amin. Tune up your personal relationship with the Holy Spirit. Rawat jaga hubungan pribadi saudara dengan Roh Kudus. Supaya hari demi hari kasih saudara bisa tetap segar. Api saudara bisa tetap menyala. Roh saudara bisa terus berkobar-kobar. Itu butuh dijaga, butuh di tune up. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan kerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sehingga seandainya Anda yang sempat kehilangan kasih mula-mula pun. Tapi di momen spesial ini Roh Kudus akan melawat saudara kembali. Tangan kasihnya akan menjamah hati saudara kembali. Sehingga kasih mula-mula yang sempat hilang itu dipulihkan kembali. Hati saudara dibangkitkan kembali. Dan Anda dibawa masuk di dalam dimensi keintiman. Bahkan yang lebih dalam. Yang belum pernah Anda alami sebelumnya dengan Tuhan. Sehingga Anda jatuh cinta kembali sama Roh Kudus. Kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Yesus. Kayak orang yang semangat benar-benar.
Orang yang cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, amin. Ayo kita baca di Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kali ini Anda nggak perlu buka Alkitab, Anda bisa lihat di layar saja. Karena kita akan baca dalam versi yang berbeda, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Untuk memberi perspektif yang berbeda aja dari yang biasanya kita baca. Kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, Tuhan sedang ngomong sama malaikat jemaat di Efesus. Tulislah begini, inilah pesan dari Dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas itu. Yaitu kaki Dian. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat. Dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan. Sudah kalian uji dan kalian dapati bahwa mereka pembohong, kalian sabar dan kalian menderita karena aku dan kalian tidak putus asa. Berarti jemaat di Efesus ini jemaat yang kuat apa lemah? Ini jemaat yang powerful. Dan kemudian dipuji dan luar biasa diakui tadi. Tapi sayangnya ada ayat yang keempat. Perhatikan apa kata Tuhan. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Jadi ternyata Tuhan punya ganjalan. Punya keberatan kepada jemaat di Efesus. Apa itu? Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Mari saya ajak saudara sementara membaca ayat ini jangan melalukan begitu saja. Tapi pakai jadi momen self-evaluation. Apakah hari ini saudara masih cinta Yesusnya sama seperti ketika awal Anda ikut Yesus? Para pelayan Tuhan, masihkah engkau se-excited itu untuk melayani tiap minggu? Seperti pertama kali ketika Anda melayani Tuhan. Oke, mari kita cek. Atau jangan-jangan pelayanan masih jalan, tapi yang dulunya kerinduan, sekarang tinggal kewajiban. Ibadahnya masih jalan, pujian penyembahan kita juga ikut. Tapi sekarang sudah hambar. Gak ada lagi yang namanya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Gak ada yang lagi yang namanya bercucuran air mata kita. Gak ada yang namanya lagi kita ngalami kepenuhan Roh Kudus. Kita cuma flat aja. Angkat tangan pun hanya karena disuruh worship leader. Gimana dengan kehidupan doa pribadi saudara sekarang ini? Apakah Anda masih jaga kehidupan doa pribadi harian, bangun tidur, Anda ambil waktu untuk diam di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu untuk menyenangkan hatinya, menaikkan ucapan syukur, memulai hari bersama dengan Yesus. Atau jangan-jangan sekarang ketika kita bangun tidur kita begitu sibuk dengan banyak hal yang lain, dengan berita, dengan sosial media, dengan WhatsApp dan macam-macam, kecuali momen teduh bersama dengan Yesus. Karena Tuhan ngomong sama jemaat di Efesus, aku punya keberatan terhadap kamu. Kamu tidak mengasihi aku seperti semula. Mereka kehilangan kasih mula-mula itu. Dan mari saya tunjukkan sama saudara, di mata Tuhan kalau orang kehilangan kasih mula-mula itu gimana sih? Ayat yang kelima. Sebab itu. Sebab apa? Itu tuh apa? Kehilangan kasih mula-mula. Bukan karena dosa perzinahan. Bukan karena melakukan pelanggaran ini dan itu. Sebab itu. Sebab kamu kehilangan kasih mula-mula. Ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Jadi ternyata jatuh di mata Tuhan bukan sekedar kalau kita berbuat dosa. Jatuh itu ketika kita kehilangan kasih mula-mula, gregetnya, kerinduannya, kecintaannya, kehausan dan kelaparannya untuk mencari wajah Tuhan. Enggak seperti semula lagi.
Buat Tuhan kamu sudah jatuh. Dan Tuhan ngomong begini, bertobatlah dari dosa-dosamu dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu, yaitu kaki Dian, dari tempatmu. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online. Tidak satu pun berkat Tuhan dalam hidupmu dicabut. Tidak satu pun dari anugerahnya diambil kembali. Doa saya berkatmu permanen. Tangannya terus menggandeng hidup saudara dan memimpin langkah demi langkah. Anda dibawa Tuhan from glory to glory. Ngalami keintiman dan hubungan yang semakin karib bersama dengan Roh Kudus. Oke? Karena itu penting sekali untuk kita menjaga kasih mula-mula. Nah, ini pesan Tuhan untuk jemaat di Efesus. Tahukah saudara, Efesus adalah salah satu kota penting di Asia Kecil. Zaman kita sekarang lokasinya ada di sekitar Turki. Dan Efesus ini kota pelabuhan utama, pusat dagang, pusat perdagangan, pusat politik. Waktu saya pikir-mikir ada kemiripannya sama Jakarta. Di mana saudara hidup, di mana saudara tinggal sekarang ini. Ya, dan di kota ini istimewa sekali. Rasul Paulus pernah tinggal dan membangun pelayanannya selama 3 tahun di sini. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan firman Tuhan. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib didemonstrasikan luar biasa. Pertobatan terjadi dengan sangat masif. Di kota itu juga ada pendeta-pendeta terkenal pada zaman itu. Ada Apolos, ada Aquila, ada Priscilla. Juga ada muridnya, Rasul Paulus namanya adalah Timotius. Specifically disuruh oleh Rasul Paulus untuk ada di Efesus. Untuk menggembalakan gereja di sana. Jadi boleh saya katakan sama saudara bahwa Efesus pada masa itu adalah pusat kebangunan rohani. Pusat revival untuk dunia. Ini adalah kota yang mengalami kegerakan yang dahsyat. Jadi ini mereka sangat berkobar-kobar. Mereka kasih mula-mulanya luar biasa. Sampai dipuji-puji sama Rasul Paulus. Anda baca ya. Efesus 1 ayat 15 sampai 16. Karena itu. Rasul Paulus ngomong gini. Sesudah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang apa? Kasihmu terhadap semua orang kudus. Begitu dia dengar berita-berita itu. Betapa jemaat di Efesus imannya seluar biasa itu. Kasih mula-mulanya semenyala itu. Rasul Paulus ngomong begini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Berarti dia mendengarkan kabar-kabar yang luar biasa. Betapa imannya begitu radikal jemaat Efesus ini. Kasih mula-mulanya sangat berkobar-kobar. Tahukah saudara surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus itu ditulis sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Tapi sekian waktu kemudian, tadi ayat yang pertama kita baca di kitab Wahyu, yaitu teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus juga. Itu ditulisnya di tahun sekitar 95 Masehi. Berarti ada jarak waktu dari dipuji oleh Paulus sampai ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yohanes. Ini berapa tahun? Sekitar 30-an tahun. Jemaat Efesus yang begitu luar biasa ini. Mereka memulai dari roh. Sayangnya mengakhiri di dalam daging. Mereka awalnya berkobar-kobar menyala-nyala. Tapi setelah itu apinya sudah hilang. Tadinya kasih mula-mulanya begitu indah sama Tuhan. Tapi sampai di satu momen mereka kehilangan kasih mula-mula itu. Artinya kalau jemaat di Efesus yang seluar biasa itu bisa ngalami itu.
Buat saudara dan saya, kalau kita tidak tune up our love, kalau kita tidak rawat hati kita, rawat dan jaga, pelihara iman dan kasih mula-mula kita sama Tuhan. Kalau kita nggak hati-hati, kita pun juga bisa ngalami hal yang sama loh. Atau jangan-jangan ada yang sekarang di antara saudara yang datang ibadah ini aja rasanya kayak perlu nyeret kaki saudara. Kayak berat banget, capek banget, malas banget ke gereja. Ada nggak di sini pelayan Tuhan yang sudah kayak saya resign aja, saya mundur aja melayani sekedar karena kewajiban, karena rutinitas. Saudaraku, Tuhan ngomong sama jemaat di Efesus, aku punya keberatan sama kamu karena kamu mengasihi aku tidak seperti semula. Ayo kita teliti. Kadang-kadang saya ketemu sama hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan senior yang dipakai Tuhan luar biasa. Membawa obor kegerakan yang sangat dahsyat di Indonesia. Tapi kalau enggak jaga hati, kasih mula-mulanya bisa pudar loh. Mengawali dengan baik. Mengawali dengan cinta Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dari cinta Tuhan bisa cinta uang loh. Memulainya luar biasa sekali, tidak diragukan. Benar-benar berani all out. Mengorbankan segala-galanya buat Tuhan. Kayak Salomo. Awalnya, he loves the Lord. Alkitab mencatat, Tuhan suka sama Salomo. Because he loves the Lord. Salomo cinta Tuhan. Karena itu Salomo diangkat, Salomo diberkati luar biasa. Tapi sayangnya, setelah dia kuat, setelah dia terkenal, setelah dia punya ini, punya itu. Kasih mula-mulanya sama Tuhan pudar. Bahkan sampai suatu saat Tuhan tegur Salomo, Tuhan ingatkan berulang kali melalui mimpi. Tuhan pun dibelakangi oleh Salomo. Gak didengerin. Jangan-jangan tanpa sadar kita menerima teguran demi teguran firman Tuhan. Tanpa sadar kita kayak menutup telinga kita. Sudah. Hari ini mari kita teliti. Jangan-jangan kita kehilangan kasih mula-mula kita sama Tuhan. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kita yang sempat kehilangan kasih mula-mula. Roh Kudus akan bekerja dan melawat hidup saudara kembali. Kasih mula-mula Anda akan disegarkan kembali. Api saudara akan dinyalakan dan dikobarkan kembali. Amin. Jaga kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula juga sama istri. Sama suami. Sama anak-anak. Berapa banyak suami istri yang statusnya masih suami istri. Tinggalnya masih bersama. Tapi hati yang cintanya kerasa gregetnya itu sudah hilang. Saya mau ngomong sama saudara, saya sama Pastor Nita sudah menikah sekarang ini tahun ini sekitar 22 tahun. Ya, tapi oleh anugerah Tuhan. Saya bersaksi sama saudara. Saya bisa merasakan the freshness of our love in our marriage. Itu masih gregetnya kerasa saudaraku sampai hari ini. Sekelepek-kelepeknya saya dulu sama dia. Hari ini saya lebih kelepek-kelepek sama dia. Kita enjoy pernikahan kita. Kita mesranya romantisnya gak kalah sama Anda yang baru pacaran loh. Kan kadang-kadang orang kan ngomong kalau 5 tahun pertama menikah masih menyenangkan. Tapi setelah itu kayak hambar. Tapi ternyata dalam Tuhan gak gitu loh. Yesus yang membuat air menjadi anggur di dalam perjamuan kawin di Kana itu. Yesus bisa membuat kasih kita sama pasangan kita tambah manis dan lebih manis dan semakin manis. Dan itu saya rasakan di dalam pernikahan saya. Doa saya hari ini, cinta yang dari surga itu juga memenuhi dan menyegarkan kembali. Cinta di dalam pernikahan, cinta di dalam keluarga saudara. Kasih mula-mula Anda dikobarkan kembali. Tapi fokus pembicaraan kita hari ini bukan tentang keluarga ya. Tapi kasih mula-mula sama Tuhan. Saya saudaraku pertama kali terima zaman Roh Kudus sampai on fire. Bukan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen saya sejak dari kecil. Karena disuruh orang tua, ikut orang tua.
Tapi pertama kali saya mengalami zaman Tuhan secara pribadi yang itu membuat saya begitu cinta Tuhan. Saya ingat itu ketika saya SMA. Dan itu lawatan Tuhan luar biasa. Itu adalah momen yang unforgettable. Tidak terlupakan seumur hidup saya. Itu momen yang sangat spesial. Saya begitu menyala-nyala, begitu on fire sama Tuhan. Sekarang sudah sekitar 30-an tahun dari sejak masa itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Sekarang pun tiap pagi saya bangun. Saya masih tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya masih menyembah dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya masih berdoa dan menanti-nantikan. Dan tiap hari saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tiap malam sebelum saya tidur, saya masih menyembah Tuhan. Saya masih mengangkat tangan masuk dalam hadirat Tuhan. Mengalami pengurapan baru yang daripada Tuhan. Api itu masih menyala, api itu masih berkobar. Sementara banyak orang yang lain apinya nyala redup, hilang begitu saja. Tapi oleh anugerahnya kasih mula-mula sama Tuhan itu terus menyala. Doa saya anugerah yang sama Anda juga alami dalam hidup saudara. Mulai hari ini kasih mula-mula saudara konsisten. Kasih mula-mula saudara dinyalakan dan disegarkan kembali. Kalau gitu tepuk tangannya yang seger. Yang kuat, yang semangat buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu memang butuh untuk dinyalakan. Butuh untuk disegarkan. Ada rahasianya. Kenapa dalam hidup saya? Dalam pernikahan juga ngalami sama. Di dalam keluarga, di dalam kehidupan sama Tuhan. Juga ngalami hal yang sama. Karena Tuhan mengajarkan saya. Bagaimana mengobarkan kasih mula-mula itu. Doa saya Anda enggak cuma pasif. Arang yang sudah nyala berapi bisa untuk apa? Sate, benar? Tapi kalau didiemin, arang yang sudah menyala pun akan padam. Saya berdoa mulai hari ini apimu tidak pernah padam. Api dalam hati, dalam roh saudara itu tambah nyala, tambah besar apinya. Kasih mula-mulanya tambah hari, tambah segar, tambah kuat, tambah besar, tambah cinta Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Nah karena itu penting sekali untuk kita meneliti. Jangan sampai kita membiarkan ada celah-celah tertentu yang ada dalam hidup kita yang bisa memadamkan api. Rasul Paulus di satu sisi memuji jemaat di Efesus. Karena iman mereka, karena kasihnya luar biasa. Tapi di sisi yang lain ternyata dia sudah melihat hal-hal tertentu yang bahaya nih. Sehingga dia menasehati Timotius untuk memperhatikan hal-hal tertentu di jemaat di Efesus. Supaya jangan sampai mereka kehilangan kasih mula-mula. Mari kita baca. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ini pesannya Rasul Paulus kepada Timotius yang terkait jemaat Efesus. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Jadi jangan pergi Timotius. Ini ada PR nih, di Efesus kamu harus beresin ini. Harus pastikan ini. Apa tugasnya? Ditulis begini. Dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Tahu nggak saudaraku, ajaran yang nggak benar bisa membuat kasih mula-mula kita pudar. Itu yang pertama, nanti kita bahas ya. Lanjutin dulu, yang kedua. Ayat 4, ataupun apa? Sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Tahukah saudara sibuk yang tiada putus-putusnya. Itu juga bisa memadamkan roh loh. Apalagi kalau itu sibuk yang over dan tiada putus-putusnya. Nanti kita gali lebih dalam ya. Yang ketiga dulu. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Artinya hidup yang tidak tertib, hidup kacau balau itu bisa memadamkan roh.
Saya mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Penyebab sebagian orang kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Yang pertama, karena pengajaran yang salah. Yang sesat. Kalau dalam pernikahan Anda dapat berita yang salah, masukan input yang salah. Pernikahanmu bisa kacau. Kasih mula-mula kita sama Tuhan yang tadinya begitu berkobar. Tapi kalau Anda biarkan pengajaran palsu mempengaruhi cara saudara berpikir, kasih yang menyala pun bisa padam. Dan sudah dinubuatkan bahwa di akhir zaman akan muncul banyak nabi palsu. Mereka ngajar. Dan pengajaran mereka kelihatan keren. Tapi saya beritahu saudara, tidak semua pendeta yang ngajarnya keren itu mengajarkan kebenaran. Tidak semua orang yang datang di dalam nama Yesus itu datang diutus oleh Yesus. Di akhir zaman ini berapa banyak pengajaran keren yang dibungkus dengan kata-kata kekinian yang kelihatannya luar biasa tetapi menyesatkan. Di Indonesia sekian waktu yang lalu sempat viral, sempat heboh yang namanya Kristen progresif. Wih, ngomongnya asik, keren, kata-katanya modern, kekinian. Pesannya kayaknya intoleran. Toleran maksud saya, inklusivitas. Tapi ternyata pesan yang disampaikan, keselamatan tidak hanya dalam nama Yesus. Kayaknya enak didengar sama telinga ini. Tapi Alkitab sudah memberikan peringatan kepada kita. Tidak ada nama lain yang mana kita dapat diselamatkan selain hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Saya mau beritahu saudara, gak peduli sekeren apapun, gak peduli seberapa pun banyak view-nya. Alkitab adalah kebenaran. Kalau anak muda gak ngerti kebenaran ini, anak muda sekarang cuma ngertinya ngelihatnya. Yang keren itu yang banyak view-nya, yang banyak like-nya, engagement-nya, itu berarti yang benar. Akan sangat banyak orang yang disesatkan di akhir zaman karena tidak mengerti kebenaran. Saya ajak saudara baca Alkitab saudara. Boleh katakan amin. Saya ajak saudara untuk ikut SOM. Karena Anda akan belajar dasar-dasar kekristenan yang kuat. Katakan amin juga. Hati-hati. Di zaman sekarang juga ada pihak tertentu yang berkoar-koar ngomongnya kenceng. Bahwa aliran karismatik itu sesat. Padahal mereka tidak memahami cara kerja Roh Kudus. Ini yang disebut dengan kesombongan intelektualitas yang tidak tunduk pada karya salib Yesus Kristus. Kayaknya pinter, wah ngomongnya tinggi banget. Tapi tidak tunduk pemikirannya pada karya salib Yesus Kristus. Maunya hanya nerima yang masuk logika saja. Saya mau ngomong sama saudara, kita orang Kristen harus masuk akal. Harus logik. Tapi orang Kristen juga terbuka karena kita punya Tuhan yang melampaui akal manusia. Kita punya Tuhan yang melampaui logika manusia. Matematika manusia nggak bisa dikompar sama matematika Tuhan. Selamanya matematika manusia 5 tambah 2, 7 itu logika. Anda mau berdebat sama profesor dimanapun ya itu. Tapi begitu Anda ketemu Profesor Yesus. Anak kecil itu menyerahkan 5 rotinya dan 2 ikannya. Ternyata di tangan Profesor Yesus 5 roti tambah 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Dan masih sisa 12 bakul. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7 betul. Tapi 5 tambah 2 tidak terbatas juga di tangan Yesus. Betul, doa saya yang masuk akal Anda pahami. Tapi Anda berjalan bersama Yesus yang melampaui segala akal. Karena itu percaya kuasa Allah tidak terbatas. Ada mujizat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita nggak hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang menyimpang, maka hati kita akan mulai tertutup. Wah ini Roh Kudus nih, hati-hati nih bahasa roh nanti sesat ini. Akhirnya padam kasih mula-mulanya. Padahal kita ngomong barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya, ia mengobarkan. Ini kasih mula-mulanya dikobarkan terus.
Salah satu alasan kenapa saya terus menjaga kasih mula-mula. Karena tiap hari di kamar sendirian, gak ada yang lainnya. Saya bahasa roh. Sudah tahu gak, saya tidur kemarin semalaman, di samping saya, handphone saya, bahasa roh terus. Mengkondisikan roh saya untuk tetap bahasa roh. Semalaman. Makanya di hati ini tetap hot. Tetap menyala, tetap berkobar. Jaga hati, jaga kasih mula-mula saudara. Tune up your love. Jangan izinkan pengajaran-pengajaran, berita-berita palsu membelokkan iman saudara. Demikian juga di tahun 2025 khususnya di mana banyak orang alami krisis finansial. Banyak perusahaan bangkrut, banyak orang kena PHK. Ini kan terjadi di mana-mana, kita nggak butuh disahkan oleh pemerintah untuk ngerti di masyarakat keadaan tidak mudah. Benar? Tapi saya mau ngomong sama saudara, hati-hati ya di masa seperti ini. Ini akan muncul banyak penipuan-penipuan keuangan. Nanti akan ditawarin saudara, semakin marak nanti. Ditawarin macam-macam investasi dengan yield yang tinggi. Dan Anda akan diberikan bukti nyata, testimoni. Nih saya setor sekian, dapat sekian. Setor sekian, menguntungkan cuan. Oke. Mungkin oleh teman saudara sendiri, mungkin oleh keluargamu sendiri. Tapi Anda ikutin, jeblos itu nanti. Masih ingat gak tahun 2020 saat semua orang stres gak bisa kerja? Saat orang desperate, putus asa, itu paling gampang ditipu. Oke, jadi hati-hati juga dengan yang namanya pinjol. Pinjaman online, hati-hati dengan yang namanya judol. Judi online. Oh saya percaya di sini gak ada. Haleluya. Tapi kadang-kadang susah juga saudaraku ya. Saya juga melayani jemaat, saya melayani pelayan Tuhan. Ada juga pendeta terikat pinjol. Saya mau ngomong sama saudara begini, sesusah-susahnya saudara, sekepepet-kepepetnya saudara, kalau Anda mengambil keputusan solusinya pinjol, sekarang lega sedikit, tapi tunggu sebentar, nanti hidupmu berlipat kali ganda lebih susah lagi. Hati-hati, hati-hati di tengah kesusahan ini. Saya mau ngomong sama saudara. Hati ini bukan tertuju sama pinjol. Bukan diberkatilah yang mengandalkan pinjol. No, gak ada ayatnya. Doa saya, hati saudara mengandalkan Tuhan. Tertuju sama Tuhan, mengejar wajah Tuhan, cinta mula-mula sama Tuhan. Tuhan yang akan jadi jaminan dalam hidup saudara. Tuhan yang akan bertindak dalam hidup saudara. Tuhan yang mengambil alih hidup saudara. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada saudara. Amin. Banyak orang kalau terperosok secara finansial, saya sudah lihat berulang kali. Akhirnya kecewa sama Tuhan, nyalain Tuhan. Akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Padahal yang salah kita. Balik lagi Tuhan yang salah. Hati-hati ya. Oleh konten-konten yang menyimpang. Oleh godaan-godaan. Umpan-umpan dari iblis untuk menghancurkan hidup saudara. Itu yang menyebabkan kasih mula-mula bisa padam. Yang kedua, kasih mula-mula bisa padam karena sibuk yang over yang tidak putus-putusnya. Saya perlu ngomong sama saudara begini, sibuk itu harus. Tapi sibuk yang over yang tidak putus-putusnya, cuma ngundang penyakit. Benar apa tidak? Anda geber aja terus badan saudara. Kayaknya gak apa-apa kok. Lah, Anda punya mobil baru, geber aja terus mesinnya. Gaspol terus aja. Gak apa-apa kok. Tunggu aja setahun, jebol itu. Sekarang gak apa-apa, bukan berarti nanti gak apa-apa. Ada berapa banyak orang yang over, sibuknya luar biasa. Kesehatannya kena. Hubungannya sama pasangannya terganggu. Waktu berkualitas sama anak-anaknya hilang.
Keharmonisan keluarganya turun, pelayanannya mundur, ibadahnya rontok. Karena kesibukan yang over, yang tidak pernah berhenti. Saya mau katakan sama saudara, sibuk itu harus. Tapi Alkitab ngomong, untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya gini, ada waktunya Anda sibuk kerja, harus. Tapi juga ada waktunya Anda sibuk sama keluarga loh. Sama anak-anak, ada waktunya juga Anda sibuk ibadah, sibuk pelayanan. Ada waktunya, dan kalau sudah ngerti segala sesuatu ada waktunya. Anda sibuk di waktu yang tepat, maka ini janji firman Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang semangat tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan sampai terlalu sibuk sampai akhirnya gak punya waktu untuk Tuhan. Gak punya waktu untuk berdoa. Baca Alkitab secara pribadi. Gak punya waktu beribadah, melayani. Something wrong itu di situ. Itu bukan dari Tuhan, saya yakinkan saudara. Oke. Jadi hari ini sadari. Karena ada hal tertentu itu yang bisa meresikokan kasih mula-mula kita pudar, turun. Jaga saudaraku ya, jaga ya. Yang ketiga, penyebab kasih mula-mula turun adalah hidup yang tidak tertib. Unmanaged life. Kalau Anda mau jaga kasih mula-mula saudara terus berkobar-kobar, you need to have a well-managed life. Hidup yang di-manage, yang dikelola dengan benar, dengan konsisten, dengan disiplin, dengan teratur. Disiplin berdoa, disiplin puasa. Saudara lihat gini, semua spiritual giants, semua raksasa rohani adalah orang-orang yang bukan sekedar berdoa, tapi doa dengan teratur. Bukan sekedar puasa, tapi puasa dengan teratur. Bukan sekedar beribadah, beribadah dengan teratur. Oke? Orang-orang di dunia bisnis juga sama. Pengusaha-pengusaha yang paling sukses bukan sekedar rajin. Ya, loh, semua pengusaha rajin loh. Semua rajin. Tapi ada yang rajinnya cuma sebulan. Tidak ada orang yang sukses dengan rajin sebulan. Tidak ada orang yang jadi besar dengan rajin setahun. Anda butuhin omongan saya ini. Semua yang di top, di puncak itu rajinnya teratur. Rajin waktu dilihat orang. Rajin waktu gak ada yang nonton dia, gak ada yang ngawasin dia. Rajin waktu keadaan memungkinkan. Rajin waktu keadaan terdesak. Rajin waktu ekonomi baik. Rajin waktu ekonomi tidak baik. Rajin. Dan itu yang membuat dia breakthrough-nya besar. Lihat Daniel. Daniel berdoa, kita semua juga berdoa. Tapi yang membedakan kenapa Daniel jadi spiritual giant dengan kepekaan yang begitu tajam. Alkitab mencatat Daniel 3 kali sehari berdoa. Dia berdoa saat keadaan baik. Dia berdoa saat diancam. Dia berdoa saat nyawanya jadi taruhan. Dia berdoa. Daud. Anda suka sama Daud? Anda lihat apakah dia hanya memuji Tuhan? Waktu terima mujizat? No, dia ngomong begini. 7 kali sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Lihat itu konsistennya. Dengarkan baik-baik saudaraku. Konsistensi will build our spiritual capacity. Konsistensi itu akan membangun kapasitas rohani kita. Dan di situ itu yang akan mempersiapkan saudara untuk bisa mengalami terobosan yang besar dan kemenangan yang besar dalam hidup saudara. Jadi hari ini saya tantang saudara tidak sekedar berdoa. Doa yang konsisten. Yang amin baru 1. Yang amin baru 7. Puasa yang konsisten. Ibadah yang konsisten. Melayani yang konsisten. Amin. Kerja yang konsisten. Anda bangun hidup yang konsisten kayak gitu. Anda akan melihat kapasitasmu over the years
Itu enggak sekali gebrak ya. Banyak orang itu cuma itu. Rajin, semuanya rajin. Sebulan. Setelah dikhotbahin, ikut seminar. Wah semangat. Rajin. 2 bulan. Itu problemnya. Kerajinan tanpa konsistensi. Percuma. Anda capek-capeknya cuma sebulan. Mendingan gak usah capek sama sekali. Sama-sama gagalnya kok. Hari ini saya tantang. Ayo bangkit. Bangkit dalam disiplin roh saudara. Bangkit tiap hari mendekat sama Tuhan. Bangkit untuk mengobarkan roh dalam hidup saudara kembali. Ayo bangkitkan kasih mula-mula. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari siapkan diri saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.